Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga selalu sehat ya. Baik, berikut akan saya jelaskan ya agar saudara lebih paham mengenai bagian-bagian suatu distribusi frekuensi ya. Di sini sudah ada tabel ya. Kolom yang pertama berisi tentang keuntungan, kolom yang kedua berisi tentang frekuensi ya. Baris yang terakhir menyatakan jumlah frekuensi yaitu 50 ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas ya, yang frekuensinya adalah beda-beda ya. Ada yang sama dengan kelas 1 sama yang kelas terakhir ya, sama-sama 4 frekuensinya. Baik, yang pertama yang harus saudara ketahui adalah batas bawah. Yang dinamakan batas bawah itu yang mana? Misalkan saya ambil kelas yang ketiga ya. Kelas yang ketiga kan dari 50 sampai 59,9. Batas bawahnya yang mana? Batas bawahnya itu yang 50 ya. Batas atasnya yang 59,9. Ini saya pakai contoh kelas yang ketiga ya. Kalau misalkan kelas yang kedua, batas bawahnya adalah 40, batas atasnya 49,9. Ya, paham ya? Yang berikutnya yaitu frekuensi. Frekuensi itu juga mudah ya. Kita lihat ini. Frekuensinya berarti berapa saja di situ? 4 ya, 7, 8, 12, 9, 6 dan 4. Ya, itu dinamakan frekuensi. Yang ketiga adalah kelas boundary atau tepi kelas ya. Tepi kelas pengertiannya adalah pertengahan antara batas atas suatu kelas dengan batas bawah kelas di atasnya. Ya. Misalkan saya ambil contoh kelas yang kedua. Di situ kan intervalnya dari 40 sampai 49,9 ya. Tepi kelasnya berarti ya, batas atas kelas sebelum kan 39,9 ya, ditambah dengan batas bawah ya, batas bawahnya adalah 40 ya, dibagi 2 hasilnya adalah 39,95 ya. Itu tepi kelas untuk yang kelas kedua yang intervalnya dari 40 sampai 49,9. Kita akan mencari tepi kelas yang ketiga ya, yang intervalnya dari 50 sampai 59,9. Jadi tepi kelasnya adalah, atau L ya, disingkat L boleh. Berapa? 49,9 ditambah 50 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 49,95. Ya, itu adalah tepi kelas. Tepi kelas kan sering digunakan toh ya. Jadi saudara harus paham cara mencari tepi kelas itu dari mana. Ya. Kita lanjut yang keempat adalah kelas mat atau midpoint atau titik tengah. Titik tengah mudah cara mencarinya. Saya ambil kelas yang kedua. Kelas yang kedua kan dari 40 sampai 49,9. Ya. Titik tengahnya mudah. Tinggal menambahkan batas bawah dan batas atasnya dibagi 2 ya. Jadi 40 tambah 49,9 dibagi 2 yaitu 44,95. Yang berikutnya tentang kelas interval atau lebar kelas ya. Itu diperoleh dari perbedaan antara kelas boundary suatu kelas ya dengan kelas boundary kelas sebelumnya. Ya. Ini yang kelas boundary yang ketiga itu kan sudah kita cari ya. Berarti tinggal mengurangkan saja. 49,95 dikurangi 39,95. Ya, berapa? 10. Lebar kelasnya adalah 10. Cara mencarinya seperti itu ya. Di modul itu ada penjelasannya di modul 1.29, tapi belum ada contohnya. Modul 1.29. Ini kan sudah saya beri contoh ya. Semoga saudara paham. Ya, boleh di screenshot nanti bisa dicatat.
Baik, saya lanjutkan untuk latihan soal modul 2. 2.35 ya. 2.35. Untuk soal nomor 1, 2, 3, dan 4 diketahui umur penduduk di suatu wilayah adalah sebagai berikut. Ini ada 19 ya, saya hitung ya. Pertanyaan yang nomor 1, kuartil 1 dari data tersebut sebesar, harus kita cari letaknya terlebih dahulu ya. Letak kuartil 1 sama dengan N plus 1 dibagi 4 ya. N-nya kan 19, tambah 1 dibagi 4. 20 dibagi 4 adalah 5 ya. Bukan 5 hasilnya, tapi 5 ini adalah letak datanya. Sebelum kita cari letak data kelima itu siapa, harus kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jangan ada yang terlewat ya. Di sini kan sudah saya coreti ya. Nah, yang sudah saya tulis berarti saya coreti. Jangan sampai terlewat ya. Baik, kita cari data kelima itu siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata adalah 22 ya, jawabannya B. Kita lanjut yang nomor 2. Kuartil 2 ya, berarti L K2 sama dengan, rumusnya kan 2 kali N plus 1, N-nya 19 plus 1 dibagi 4 ya. Bisa kita sederhanakan, ini dapat 1, ini dapat 2 ya. Berarti 19 tambah 1 itu 20 dibagi 2 adalah 10. Data ke-10 itu adalah nilai dari kuartil kedua. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Saya ngitungnya 22 biar cepat ya. Nah, 25. Kita lanjut soal nomor 3. Kuartil 3 dari data tersebut sebesar, berarti LK3. Kita cari letaknya terlebih dahulu sebelum mencari nilainya ya. Berarti 3 kali 19 tambah 1 dibagi 4 ya. Berapa ini? 20 kali 3 adalah 60. 60 dibagi 4 itu adalah 15. Berarti data ke-15. Kita hitung, ini tadi 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti 36. Nah, ketemu hasilnya. Mudah bukan? Bisa ya, saudara ya. Selanjutnya yang nomor 4. Median dari data tersebut adalah, kita harus mencari letaknya dulu. LME sama dengan N plus 1 dibagi 2. Ya. 19 tambah 1 dibagi 2 ya. 20 bagi 2 adalah data ke-10. Data ke-10 yaitu 25 ya. Satu lagi yang terakhir, nomor 5. Desil 1 dari data tersebut. Desil itu membagi data menjadi 10 bagian ya. Kita cari letaknya terlebih dahulu. LD1 sama dengan N plus 1 dibagi 10. Berarti 19 tambah 1 adalah 20 dibagi 10. Nah, data kedua yaitu 20. Nah, gitu ya contohnya ya. 1 sampai 5, semoga saudara paham. Terima kasih.